manual brew ya. Jadi metode minuman itu barista itu ada modern brew, larinya ke latte art, manual brew larinya ke flavor wheel. Jadi modern brew itu membahas espresso base, milk base sama klasik kopi, sedangkan manual brew membahas modern manual dan klasik manual. Untuk modern manual memakai kopi blend, klasik manual hot brew atau cold brew. Like medium dark atau like medium. Nah, kalau kita bicara manual brew, jadi poin-poinnya itu yang pertama adalah kopinya dulu. Kedua adalah roasting, ketiga adalah alat manual brew, keempat adalah profile wheel. Jadi kalau kopi Nusantara kita harus tahu juga. Jadi pertama adalah jenis kopinya, Arabica atau Robusta, nama kopinya ya. Misalkan kopi Sindoro atau kopi Ijen. Lalu daerahnya itu tadi ya, varietasnya Tipika, Bourbon atau Liberica, lalu prosesnya natural atau wash. Lalu roasting ya, profile roast, light, medium, dark. Lalu ketiga alat manual brew-nya mulai dari jenis alat manual brew, rasio, green size, dan teknik pouring. Lalu yang keempat adalah flavor wheel. Oke, yang pertama jenis kopinya dulu. Manual brew modern, manual klasik. Modern manual pasti blend. Tapi boleh pakai single ori, boleh. Jenis kopinya blend, prosesnya natural atau wash, contoh kopinya house blend. Lalu jadi kopi itu bergantung pada profil roast atau bergantung sama kayak roasting. Jadi mana kopi yang soft atau light, mana kopi yang medium, mana kopi yang strong atau dark. Oke, kopi yang light itu dengan karakter kopi rasa light ya. Prosesnya natural atau semi atau honey. Lalu contohnya Bali Kintamani, Polres Bajawa. Lalu kalau medium, natural, semi wash, honey, wine, luwak, Aceh Kayu. Kalau dark, natural, semi wash, wine, luwak, robusta Papua. Jadi kita harus tahu kopinya dulu dari rasa. Kalau rasanya light, warnanya juga light. Kalau rasanya medium, warnanya medium. Kalau rasanya dark, warnanya juga dark. Nah, seperti saya jelaskan, rasanya light ya warnanya light. Rasanya medium, warnanya medium. Kalau dark, dark. Kalau blend ya pastinya black ya atau full roast atau dead roast. Lalu ketiga adalah alatnya. Kita harus tahu alat itu banyak, tapi harus kita kategorikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah press. Press ini pasti kopi blend karena dia basicnya espresso, presso. Contohnya kayak rock presso. Sebenarnya banyak ya contohnya. Ada rock presso, aeropress, taresso, hand presso, flare dan lain-lain. Press itu ditekan metodenya. Lalu yang kedua adalah like. Like itu brewers. Jadi dia direndam. Jadi kayak Turkish French press. Lalu medium itu drip, tetesan. Vietnam drip V60. Lalu dark itu dibakar. Mocha pot sipon. Dan hot brew ini istilahnya diseduh dengan air panas. Sedangkan kalau cold brew diseduh dengan air es. Cuma ada dua, dia hanya brewers dan drip. Jadi yang light sama medium. Karena kalau blend nggak mungkin ya, belum ada alat press yang pakai air es belum ada dan heating ini yang nggak mungkin, air es dibakar nggak mungkin, makanya ada dua. Oke, nama-namanya kalau brewers untuk hot brew, cold brew ya Mitsudashi, kalau medium tower drip. Lalu rasio ground size tadi saya bilang kalau modern brew itu nyari bubuk, nyari air, kalau manual brew itu nyari bubuk. Yang pertama kita harus tahu alat manual brew-nya dulu, kapasitasnya berapa. Maksimal kayak aeropress maksimal 225 mili. Kita pakai 225 mili boleh. Kita bagi 15, ketemu 15 gram. Misalkan saya pakai aeropress 200 mili, boleh. Jadi 200 mili dibagi 225 mili ketemu 13 gram. Misalkan saya pakai alat V60. V60 saya pakai server 200 mili. Berarti kalau saya pakai 200 mili ketemu 13 gram. Saya pakai 150 mili. Berarti ketemu 10 gram. Jadi yang penting adalah volume airnya ini. Yang mau kita tuang itu
yang mau kita pakai itu berapa mili airnya itu tergantung kita. Tinggal kita bagi rasio aja. Lalu suhunya kurang dari 100, timernya 1 gram 1 detik, dan jenis puringnya. Jadi 1 gram 1 detik. Jadi kalau misalkan kita pakai 225 mili, berarti 225 detik. Atau 3 menit, kan atau 4 menit kurang Pak. Ya, jadi 225 dibagi 30 detik, 60 detik. Berarti 3,45 detik. Jadi itu prosesnya. Lalu ground size-nya yang kita pakai ada yang fine, medium, dan coarse. Jadi kalau fine halus itu buat alat duct. Jadi kayak sipon mau kapot yang dibakar. Kalau medium alat medium kayak V60, Vietnam Drip. Kalau coarse pakai light. Turkish sama French press. Lalu teknik pouringnya itu juga ada step by stepnya. Karena teknik pouring ini ibaratnya kita beli alat, itu tidak ada cara petunjuknya di dusnya. Hanya ada kualitas bahan dan lain-lain merek. Yang pertama adalah pouring, 1 kali tuangan. Teknik menuang diam di tempat, jadi 1 kali tuangan. Bisa diam di tempat maupun dia bisa diputar-putar. Pokoknya 1 kali tuangan ini namanya pouring. Contoh alatnya rock presso, aeropress, french press, turkish, mokapot, sipon, mitsudashi, dan tower drip. Jadi 1 tuangan pas menuang airnya. Lalu yang kedua adalah namanya pour over. Jadi dia 2 kali tuangan. 1 kali untuk 30 mili dan yang kedua untuk nyari balance sisanya. Jadi kayak Vietnam Drip, V60 flat bottom, V60 kalita. Lalu ada step 1 step, ada 3 sampai 4 kali tuangan. Step pertama untuk ekstraksi, step kedua untuk asid, step ketiga untuk bitter, dan sisanya adalah balance. Jadi kita nuangnya 30 mili dulu selama 30 detik dan usahakan gunakan pakai timbangan digital, timbangan timer. Karena kalau timer, kalau misalkan tidak timbangan digital biasa atau timbangan beras ya nggak bisa, timbangannya harus digital ya. Terus kalau bisa pakai timer atau stopwatch. Lalu yang terakhir adalah profil wool. Jadi intinya rasa medium, warna medium, alat manual brewnya medium, ya nanti hasilnya medium, cuppingnya medium, flavor milnya medium. Rasanya dark, warnanya dark, nanti hasilnya ada. Kalau rasanya light, warnanya light, ya hasilnya light. Kalau blend ya blend semua nyampur. Nah inilah flavor wheel. Dari flavor wheel ini kita akan belajar ya. Jadi kita nyari like itu sweet, sour, enzymatic. Jadi kita cara bacanya itu dari tengah akan turun ke belakang. Lalu medium sugar browning. Lalu kalau dark salt, bitter, dry. Contoh kopi Arjuno. Kopi Arjuno itu jadi dia itu manis, ada jahenya. Nah, ini bahasa Inggris semua ya. Jadi cara bacanya kita dari sini ke sini. Dan minimal 3 komponen, 3 unit rasa itu tadi. Kayak Arjuno, jahe, jeruk, apel. Nah, di sini ada semua, ada apel, ada jeruk, ada jahe. Nah, ini membentuk balance. Nah, ini flavor wheel utama ya, rasa utama. Bali, rasa jeruk. Bajawa, rasa kacang. Arjuna, rasa jahe. Nah, ini rasa utama. Kenapa kok ada rasa itu tadi? Karena di sebelah situ ada tanaman apa? Di sebelah pohon kopi. Makanya di manual brew itu kita nyari balance. Yang kedua, kita nyari karakter. Tanpa harus ke tempat itu, kita sudah tahu, sudah bisa menebak dari sini. Contoh misalkan Bali Kintamani, saya nggak perlu balik ke Bali Kintamani, saya nggak perlu ke daerah Kintamani untuk ngerasain kopi. Saya cukup beli kopinya aja. Saya tahu di sana nanti oh ada rasa jeruknya, oh ada lemonnya, oh ada situ. Jadi di situ ada jeruk nipisnya, ada jeruk orennya juga seperti itu. Tipikal kopi bean ada Arabica, ada Robusta. Dari Arabica lebih smooth, Robusta lebih strong.
Lalu grinder yang kita pakai sama ya, mesin atau manual. Sama saya jelaskan di Modern Brew tadi. Grinder kopi yang mesin ya. Lalu ada grinder kopi yang manual. Jadi ada mesin, ada manual. Kalau mesin pakai listrik, kalau manual ya pakai tangan. Lalu ada yang simpel, ada yang klasik. Jadi manual sendiri ada yang simpel, nah memang untuk jualan, untuk event. Kalau ada yang klasik, kalau klasik ini buat pajangan. Lalu grinder mesin ada dua, grinder pro dan semi pro. Kalau pro untuk mesin, pro untuk manual. Alat takarnya timbangan digital, sendok kopi dan sendok teh untuk cupping ya. Jadi cupping di manual pro itu untuk flavor wheel, bukan untuk scoring. Jadi basicnya itu kopi tubruk, sama yang disebutkan di cupping tadi, basicnya kopi tubruk. Lalu alat takar kettle ya, ada banyak bunyinya. Usahakan kettle yang pakai ada termonya, jadi kita tahu suhu air yang kita pakai. Karena apa? Biar suhu air itu kita tahu kita pakai. Karena jangan, intinya dalam manual brew itu suhunya air panasnya jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi, ampas kopinya nanti akan hilang, gasnya hilang. Makanya suhunya itu di bawah 100, 90, 80, 70 tergantung alatnya. Alat takar lainnya ada stopwatch, termometer, dan kalkulator. Ya itu untuk bagi-bagi. Alat pembakarnya ada kompor, ada mesin kopi, ada water heater ya. Kalau misalkan kita sudah punya mesin kopi ya ambil aja pak airnya dari mesin kopi. Kalau kita belum ada mesin kopi ya pemanas air, kompor. Lalu alat servisnya ada drip untuk V60 ya, gelas kopi, kettle, server, tempat gula saset, dan saucer. Pada intinya dalam manual brew itu kita nggak boleh minum kopi pakai gula sebenarnya untuk Arabica. Karena Arabica itu sudah asam, kalau tambah gula tambah asam. Karena manisnya di kopi itu bukan berarti, oh kopi itu ada sweetnya. Ya, tapi sweetnya itu bukan manisnya gula, tapi glukosa. Jadi kalau kopi Arabica itu udah kecut. Makanya kalau kecut itu udah manis, menandakan manis. Berarti kalau dikasih gula ya tambah kecut. Kecuali Robusta, Robusta boleh dikasih gula. Dikasih gula atau SKM, lebih baik pakai susu kental manis. Kesimpulan dari keseluruhan yaitu tadi ya, manual brew ada modern dan manual. Kalau manual klasik ada hot brew dan cold brew. Kalau dari jenis kopinya rasanya light, profilnya light, alatnya brewers, flavornya ya light juga, medium juga sama. Drip flavornya drip, medium juga, dark juga sama, light juga sama ya, light. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kopi itu light kita buat alat dark, boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh. Tapi alat kopi itu universal. Semua alat itu bisa kopi itu. Cuma kita harus light hanya bisa ke medium, dan dark medium bisa ke dark, atau dark bisa medium, medium bisa ke light, light atau ke medium. Pokoknya nggak bisa light ke dark atau dark ke light. Jadi kopi dark dibuat light, nanti hambar rasanya kopinya, strong. Lalu untuk modern manual bisa dibuat songgil ori, bisa. Prosesnya ya seperti ini sama. Tapi kalau bisa modern manual itu memang untuk espresso, untuk membuat kopi manual. Kenapa? Karena pada intinya zaman dulu itu orang buat kopi, kedai kopi di Italia itu nggak boleh membuat kopi pakai mesin semi pro, makanya banyak yang protes. Terus akhirnya Asosiasi Barista Italia membolehkan kedai kopi pakai mesin manual, alat manual brew. Makanya dulu mesin espresso kalau kita lihat sejarah itu pakai becak, pakai gerobak ya. Orang PKL bawa genset dan lain-lain. Sekarang boleh PKL boleh pakai Rockpresso, Aeropress untuk jualan kopi. Lalu ada manual brew stand ya, ini untuk V60 atau untuk pembakar mocha pot. Nah, ini modern manual, Rockpresso, Aeropress, Flare, Red Presso, Hand Presso, Staresso. Jadi ini membuat kopi-kopi espresso, ya, membuat kopi Bellman, Black Swan. Nah, itu tadi membuat kopi-kopi espresso. Bisa single ori, Pak? Boleh, bisa. Karena kopi itu bebas. Lalu frotting manual. Nah, ini frotting manual ya. Cuma agak ribet kalau frotting manual ya, karena pakai kompor atau pakai gas. Jadi kalau ini ya harus
gas LPG-nya harus banyak. Milk steamer, Bellman steamer, French press stainless, hand mixer. Nah, kalau hand mixer agak lama ya. Biasanya ini dibuat Dolgano Coffee. Jadi kita buat kopi kental kayak latte art, kayak milknya latte art. Lalu untuk untuk classic out manual ada Vietnam Drip V6001, bentuknya lebih kecil, 02 lebih besar, 03 atau Kalita ya, dripper ya. Nah ini V60 bottomless atau dripper, Cemek cold drip Carafe V60 server. Lalu ada French press, itu tadi untuk drip, French press Eva Solo Turkish. Jadi dia ini direndam dengan air ibrik, lalu dibakar. Ada sipon, spekulator, mocha pot Bialetti. Lalu yang cold brew untuk drip, untuk brewers Mitsudachi. Kalau untuk drip, tower drip. Untuk cold drip. Nah, untuk modern, untuk kopi sendiri bisa dikasih es batu. Caranya kita buat kopinya dulu, baru kita tambahin es batu atau tuang es batu. Lalu ada pakai SKM, susu kental manis, ada yang pakai gula pasir untuk robusta ya. Untuk arabica lebih baik jangan. Lalu ada yang brown sugar, ada yang pakai jeruk nipis. Oke. Baik, terima kasih. Jadi intinya manual brew itu lebih ke balance rasa, mengeluarkan rasa. Jadi dia lebih ke flavor wheel, lebih ke mengeluarkan rasa. Dan yang kedua, tanpa harus ke tempat itu, kita bisa menebak rasa itu tadi, lebih nebak karakter kopi. Terima kasih.